Sesungguhnya orang-orang yang paling kikir, orang-orang yang paling pelit hidupnya di atas dunia ini adalah orang-orang yang ketika mendengar namaku disebutkan, dia tidak mau berselawat kepadaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu ambo yang saya hormati, di malam hari ini sepatutnya lah bagi kita semua untuk sama-sama mengucapkan rasa puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bahawa kemudian itu Bapak dan Ibu, karena sajak kita di dalam rahim ibu kita, mulai awak dari dalam rahim mama awak masing-masing sampai pada saat sekarang ini, sampai pada kali ini, seketik pun awak tak lapih dari yang namanya nikmat Allah. Jadi tak terhitung banyaknya lah bapak-bapak dan ibu-ibu nikmat Allah yang Allah berikan kepada awak. Jadi selanjutnya oleh bapak-bapak dan ibu-ibu, tugas kita. Karena awak lah diagih banyak nikmat oleh Allah, tugas awak selanjutnya lah. Allah tidak pernah meminta bayaran kepada awak, kepada kita bersama. Sakit Allah pun Allah tidak pernah meminta bayaran atau imbalan apapun bentuknya. Sebanyak apapun harta yang awak miliki, setinggi apa pangkat awak, namun nikmat Allah tidak seketik pun diminta bayaran atau imbalannya. Jadi kalau tidak diminta imbalan atau bayaran, tugas kita selanjutnya. Allah berfirman, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Apa kata Allah bapak-bapak dan ibu-ibu? Siapa orang-orang yang namuh bersyukur kepada nikmatku, kata Allah, bersyukur saja kepada nikmat yang Allah berikan, maka Allah menjanjikan akan menambah-nambah nikmat untuknya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau niu nikmat yang Allah berikan kepada awak bertambah-tambah, rasaki dan Allah berikan kepada awak bertambah-tambah, cukup syukuri apa yang kita miliki. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah putus asa apa yang kita miliki. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu, sambungan ayat tadi Allah juga menjelaskan, wala in kafartum inna adzabi lasadid. Kata Allah, siapa orang-orang yang tak namuh bersyukur kepada nikmat Allah, orang-orang yang duraku,
Sesungguhnya Allah juga telah menyediakan azab yang sangat pedih untuk orang-orang tersebut. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, Allah cuma minta kepada awak bahasamu, syukuri saja dan kita miliki. Dan kita punya cukup kita syukuri, maka Allah akan menambah-nambah nantinya. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu harus kita garis bawahi, kalau kita tidak namuh bersyukur, kalau kita durhaka, putus asa dengan apa yang kita miliki pada saat sekarang ini, Allah juga telah menyediakan azab bagi orang-orang yang seperti itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalim. Apa-apa ibu-ibu ambu yang ambu hormati, sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya, tidak lupa pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi doa kita, mudah-mudahan selawat dan salam awak bahasamu disampaikan kepada arwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana itu bapak dan ibu-ibu, karena tidak tak boleh lain jasa perjuangan beliau kepada awak sampai pada saat kini ko kita tahu lama merasakan nikmatnya Islam, sadonya adalah berkat perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, ada sebuah riwayat ketika di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat suatu halaqah, suatu perkumpulan bersama sahabat-sahabat beliau. Jadi yang terjadi ketika itu bapak dan ibu-ibu, ketika beliau berkumpul dengan sahabatnya, beliau melontarkan pertanyaan. Wahai sahabatku, tahukah engkau siapa orang-orang yang paling pilih hidupnya di atas dunia? Siapa orang-orang yang paling kikir hidupnya di atas dunia, kata Nabi kepada sahabat. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, karena banyak sahabat ketika itu macam-macam loh jawabannya. Ada sahabat lain yang menjawab, wahai Habib Allah, wahai Nabi Allah, sesungguhnya orang-orang yang pilih hidupnya di atas dunia aku adalah orang-orang yang tak niat mensedekahkan hartanya di jalan Allah. Sahabat lain ada pun yang menjawab, wahai Nabi Allah, wahai Habib Allah, sesungguhnya orang-orang yang paling kikir adalah orang-orang yang tidak mau membantu sesamanya, orang-orang yang tidak mau tolong menolong. Jadi karena saking banyaknya para sahabat ketika itu bapak-bapak dan ibu-ibu, Rasulullah cuma menjawab dengan senyuman. Apa kata Rasulullah? Benar engkau wahai sahabat, jawaban kalian semuanya benar. Tapi perlu kalian ketahui, sesungguhnya orang-orang yang paling kikir, orang-orang yang paling pelit hidupnya di atas dunia ini adalah orang-orang yang ketika mendengar namaku disebutkan, dia tidak mau berselawat kepadaku. Ini perlu kita ketahui bapak-bapak dan ibu-ibu. Jangan sampai kita semua termasuk golongan-golongan orang yang pelit, kata baginda Rasul. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang kikir. Untuk itu perbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, perlu kita ketahui, selawat yang kita lantunkan saat sekarang ini, insya-Allah akan menjadi syafaat bagi kita nantinya di akhir kelak. Ini perlu kita ketahui bapak-bapak dan ibu-ibu. Kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, itu sedikit pengantar singkat dari saya. Sebelumnya bapak-bapak dan ibu-ibu, seperti yang disampaikan oleh bapak pengurus tadi, bahwasanya pada malam hari ini yang seharusnya menyampaikan ceramah Ramadan, yaitunya beliau Tengku Dalmarison. Jadi karena beliau berhalangan hadir, tadi beliau menelpon saya untuk bisa menggantikan beliau
mengisi pengajian Ramadan pada malam hari ini. Dan tidak lupa pula beliau menyampaikan, tolong sampaikan salam maaf beliau kepada para jemaah karena beliau tidak bisa hadir pada malam hari ini. Pada bapak-bapak dan ibu-ibu, bisa kita maafkan beliau? Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, karena ambo sebagai pengganti mungkin tidak akan sama seperti yang aslinya. Jadi ambo masih baraja, ambo sampaikan bara sado dan nado. Baik, pada kesempatan kali ini ceramah singkat saya yaitunya seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ats-tsalathatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Al-haqqu liwalidain wal mutminul khamri wal mannan bima a'ta." Jadi itu judul ceramah kita pada malam hari ini Bapak-bapak dan Ibu. Sebagai landasannya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, kata Rasulullah tadi, akan ada nantinya di hari kiamat 3 golongan orang yang tidak akan dipandang oleh Allah. Jadi judul ceramah kita pada malam hari ini yaitunya 3 golongan orang yang tidak dipandang oleh Allah nantinya di hari kiamat. Tidak akan diacuhan oleh Allah. Golongan yang pertama bapak-bapak dan ibu-ibu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi di dalam hadisnya yaitunya al-haqqu liwalidain. Yaitunya orang-orang yang tidak menghormati orang tuanya. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Cuba kita cari pada saat sekarang kini bukan saja di daerah orang, bukan saja di negara-negara lain, bahkan kita cari pada saat sekarang di lingkungan kita masing-masing, bahkan di dalam keluarga kita. Banyak kita cari pada saat sekarang ini anak-anak yang tidak menghormati lagi orang tuanya. Banyak kita cari pada saat ini bapak-bapak dan ibu. Dan banyak berita kita dengar, anak membunuh orang tuanya, anak memukul orang tuanya. Ini yang perlu kita khawatirkan pada saat sekarang ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi karena saking banyaknya kita temukan pada saat sekarang ini, bukan hanya di daerah orang, bahkan keluarga kita masing-masing, banyak anak-anak yang durhaka, yang tidak lagi menghormati orang tuanya. Kita selaku orang tua perlu lagi menanya diri kita masing-masing bapak dan ibu. Kenapa masih banyak anak-anak yang tidak lagi hormat kepada orang tuanya? Coba kita tanyakan di dalam diri kita selaku orang tua, kenapa masih banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya? Coba kita timbulkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu di dalam diri kita. Ketika ada anak kita melawan, membentak kita selaku orang tuanya, coba tanya diri kita. Sudahkah kita mengajarkan kepada mereka ajaran-ajaran yang baik? Sudahkah kita mendidik mereka dengan aturan-aturan yang diperintahkan oleh Allah? Coba kembalikan pertanyaan itu ke dalam diri kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu harus tahu, ketika kita dititipkan amanah oleh Allah, perlu kita ketahui anak adalah amanah dari Allah bapak-bapak dan ibu-ibu. Ketika kita dititipkan amanah dari Allah, berarti Allah percaya kepada kita semua. Kita bisa mengemban, kita bisa memikul amanah yang diberikan oleh Allah. Tetapi na'udzubillah bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika kita diberikan amanah oleh Allah untuk membesarkan anak, mendidik anak, namun apa yang terjadi setelah besar? Anak banyak yang melawan kepada orang tuanya, anak banyak yang membentak orang tuanya. Ini bapak-bapak yang harus kita khawatirkan pada saat sekarang ini. Ingat bapak-bapak dan ibu-ibu, anak bisa memasukkan kita ke dalam surga, tapi awas, anak juga bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka.
Bapak-bapak dan ibu-ibu sedang jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah. Untuk itu mari kita selaku orang tua koreksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita mengajarkan ajaran yang baik? Sudahkah kita mendidik dengan didikan yang baik kepada anak-anak kita? Sudahkah kita mengenalkan siapa Tuhannya, siapa Nabinya? Sudahkah kita mengajarkan kepada mereka ajaran-ajaran Islam? Tapi kalau belum bapak-bapak dan ibu-ibu, mulai dari sekarang kembali tanya diri kita, mulai dari sekarang panggil anak-anak kita tersebut, ajarkan didik mereka kepada jalan-jalan yang telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah. Itu kalau peran kita selaku orang tua. Sekarang peran kita selaku anak bagaimana? Kalau orang tua kita sudah meninggal, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita harus menghormati orang tua kita, sedangkan orang tua kita sudah meninggal? Ingat bapak-bapak dan ibu-ibu, meninggal atau tidaknya orang tua kita, hormat seorang anak tidak akan putus-putus. Kalau lai orang tua masih hidup, lai bisa kawak tolong ditanago bapak dan ibu-ibu. Tapi kalau orang tua lah meninggal juga kawak tolong. Hadis Rasulullah menjelaskan apabila mati anak Adam terputus segala amalannya. Salah satunya bapak-bapak ibu dan nindak, iaitu doa anak yang soleh. Itu tanda bukti seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak ada putus-putusnya hormat taatnya seorang anak kepada orang tuanya. Kalau orang tua lah meninggal, doakan beliau, karena itulah yang dinanti-nanti oleh beliau. Karena Imam Syafi'i pernah mengatakan orang-orang yang telah meninggal itu sama juga orang-orang yang tabanam di dalam lautan, bapak dan ibu. Bahwa orang-orang tabanam di dalam lautan meminta tolong keluar. Jadi kalau orang yang telah meninggal minta tolong, yaitu meminta doa kepada anak-anaknya yang masih hidup. Itu bapak dan ibu yang harus kita ketahui. Anak dengan orang tua bagaimanapun itu kejadiannya, baik itu anaknya yang sudah meninggal, baik itu orang tuanya yang sudah meninggal, namun hormat taat seorang anak tidak akan putus-putus, dan tidak ada alasan untuk seorang anak untuk tidak menghormati orang tuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah. Itu ciri-ciri yang pertama kata Rasulullah, yaitunya orang-orang yang tidak akan dipandang oleh Allah nantinya dari kiamat, yaitunya orang-orang anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, anak-anak yang melawan kepada orang tuanya. Mudah-mudahan kita yang ada di rumah Allah ini terhindar, terjauh dari hal-hal tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua bapak-bapak dan ibu-ibu, orang-orang yang tak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat, yaitunya wal mudminul khamri, yaitunya orang-orang yang suka nan candu meminum minuman khamar. Minuman khamar ke bapak dan ibu-ibu, minuman-minuman yang memabuk-mabukkan, minuman-minuman yang bisa menghilangkan akal pikiran sehat awak. Itu banyak kita temukan pada saat sekarang ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Bukan saja anak-anak, bukan saja remaja atau pemuda dan pemudi kita pada saat sekarang ini, bahkan orang tua banyak kita temukan pada saat sekarang ini yang suka meminum minuman khamar tersebut, minuman-minuman yang haram tersebut. Tak perlu jauh awak mencari lain bapak-bapak dan ibu-ibu. Di lingkungan awak banyak awak temui pada saat sekarang ini. Yang lebih kita khawatirkan bukan hanya laki-laki yang banyak pada saat sekarang itu, bahkan manusia satu loh minum-minuman yang diharamkan. Na'udzubillah. Itu yang harus kita ketahui bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi yang kedua kok meminum minuman khamar ke ndak lapeh pula dari panduan dari didikan orang tua. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu apun yang terjadi kepada anak ndak lapeh daripada didikan orang tua.
Punya anak adalah amanah, kata Allah. Jangan sampai kita sia-siakan amanah yang dititipkan oleh Allah kepada awak. Tolong didik anak kita dengan didikan yang baik. Jauhkan anak kita daripada minuman-minuman yang haram tersebut. Bahkan Allah juga menjelaskan di dalam Al-Quran, minuman-minuman khamar, minuman-minuman yang dapat menghilangkan akal pikiran kita, mengundi nasib dengan anak panah adalah minuman-minuman syaitan, kata Allah. Tapi kenapa masih banyak orang-orang yang suka, yang candu meminum minuman yang diharamkan oleh Allah tersebut? Suatu tanda tanya besar di dalam diri kita selaku orang tua. Padahal awak sadonya tahu bahwa minuman-minuman khamar ko tidak elok, bahwa minuman-minuman yang dapat menghilangkan pikiran ko adalah minuman syaitan. Tapi masih banyak anak-anak kita, pemuda dan pemudi kita, bahkan orang tua juga banyak ditemukan pada saat sekarang ini. Kenapa mereka masih candu, masih suka meminum minuman yang dapat menghilangkan akal pikiran mereka tersebut? Apa penyebabnya oleh bapak-bapak dan ibu? Sedangkan awak tahu itu haram tapi masih banyak dilakukan. Itu tidak lapehnya daripada